udah. Belakangi Pak, di belakang ini dengan adanya kekurang pahaman atau berbagai pertanyaan daripada warga khususnya di RW 20 ini terkait dengan Jagas dan menjadi isu di masyarakat RW 20 ini. Ini dimulai pas ketika ada penggalian. Nah, mulai ada penggalian, mulai ada terus isu gitu ya. Hal ini dikarenakan terus terang di RW 20 ini belum ada sosialisasi yang secara komprehensif Pak. Jadi diharapkan nanti dalam pertemuan pada malam hari ini adanya pencerahan yang nanti akan ditindaklanjuti disampaikan kepada warga dari khususnya di RW 20. Adapun beberapa isu-isu yang di RW 20 ini, yang pertama adalah apakah katanya Jagas ini merupakan program pemerintah atau swasta, satu itu. Kemudian maksudnya dengan Jagas ini kedepannya, kemudian terkait dengan instalasi Pak, instalasi kaitan dengan penggalian itu nanti bagaimana untuk kelanjutannya, untuk perapihannya begitu. Kemudian ada lagi sebagian instalasi kaitan dengan saluran ke rumah, bagaimana keamanannya. Kemudian yang keempat kemarin itu ada yang terkait dengan calon pelanggan Pak. Di calon pelanggan ini ada yang sudah terdaftar dan ini ada stiker-stiker, ditandai dengan stiker-stiker pelanggan gratis di tiap rumah. Namun tidak semua ada stiker itu. Kemudian ada yang menanyakan bagaimana kalau kita asalnya katanya mau daftar kepada siapa gitu kan. Kemudian syaratnya apa? Kemudian yang terkait lagi dengan pembiayaan Pak, dengan pembiayaan atau pembayaran selanjutnya, bagaimana sistem pembayarannya atau pembiayaannya, apakah ada abudannya untuk meteran itu dan hitungan pembiayaannya bagaimana. Itu yang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat khususnya di RW 20. Kepada yang terhormat Bapak Tulkahmi dimohon untuk nanti pencerahannya Pak. Ya nanti. Tadi sudah disampaikan Pak Susan terkait dengan isu Pak, adanya jaringan gas. Yang pertama, mulai dari penggalian sudah mulai bertanya-tanya masyarakat kita ini apakah sudah ada izinnya atau belum, itu ditanyakan. Bahkan kemarin sempat ada usulan dari salah satu pengurus kita, sebelum adanya sosialisasi tolong kegiatan Jagas dihentikan dulu. Tapi saya rasa itu pertanyaan yang akan menghambat Pak, karena mungkin dari pihak vendor dengan Jagas ini sudah mempunyai agenda atau deadline yang harus mereka kejar, yang mana kemarin tidak saya tanggapi. Harapannya hari ini hadir, jadi kita tahu persis nanti jawabannya langsung dari pihak vendor Jagas ya. Jadi tidak ada bertanya-tanya lagi di belakang ya. Karena memang sudah ada beberapa RT yang sudah
sudah mulai ada penggalian ya, disortir oleh tim media kita. Salah satu terima kasih informasinya yang sudah ada penggalian di RT 02, 07, 09. Baru itu ya Pak ya, bertiga RT. Ada 10 sudah mulai ya. Ya. Nah hari itu tidak panjang lebar kata dari saya, kita nanti langsung ke beliau ya. Mungkin nanti waktunya agak panjang, juga mungkin nanti ada sesi tanya jawab dari bapak-bapak terkait dengan pencerahan dari beliau yang tadi disampaikan ya. Saya singkat saja, semoga nanti secara detail nanti akan disampaikan oleh beliau yang akan menyampaikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat beliau dan seizinnya sehingga kami dapat bertemu dan berkumpul bersama di RT 20 RW 20 Puncang Anom Timur ya Pak ya. Langsung bertemu dengan Bapak RT 1 sampai 11. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Pak. Kami diundang dalam rangka bukan sosialisasi tadi Pak, tapi edukasi Pak. Kalau sosialisasinya sudah banyak kita melakukan di tingkat desa dan kecamatan dan kabupaten sendiri, kemudian di beberapa RW sebelum pelaksanaan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat petunjuk dan arahan beliau sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang berilmu dan beradab. Pak, izinkan kami Pak, mohon maaf Pak, izinkan kami untuk menjelaskan di mana mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bertanya kok Jagas masuk gitu. Jadi sebelumnya itu kami sangat salam hormat dari PT Norel Pak untuk Bapak RW, kemudian penasihat RW, kemudian bapak-bapak RT 1 sampai RT 11, ketua ibu PKK, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan insan media yang telah ikut bersama-sama di dalam kegiatan edukasi yang difasilitasi oleh RW 20. Dapat kami sampaikan Pak, bahwa kegiatan ini merupakan proyek strategi nasional. Jadi proyek strategi nasional ini merupakan program pemerintah melalui ESDM, Kementerian ESDM. Dalam rangka ini kami diberi tugas dan waktu selama 240 hari, di mana penunjukan penugasan kami itu keluar tanggal 16 November, masalah tanggal 16 November, dan tanggal 19 saya dengan tim ada 3 orang di sini dalam rangka melakukan evaluasi, kemudian koordinasi di tingkat desa dan camat, sehingga tanggal 21 tim dari Jakarta datang untuk berkantor di sini. Kami sudah dapat kantor di Desa Maranggen, Kauman 1. Salah seorang pengurus dari RW sudah
datang ke sana Pak. Dan juga ada juga masyarakat yang dari RW atau RT sudah ada juga ke sana, juga mempertanyakan tentang pendaftaran dari mereka. Kemudian tanggal 23 November, tadi tanggal 21 kami sampai di sini, 21 itu saya sudah sampai di desa Batu Sari, sudah jumpa dengan Pak Sutikno. Tanggal 22 saya sudah mencoba mengakses beberapa RW, masing-masing RW. Cuma baru 3 RW Pak, kami disarankan oleh beberapa RW lebih baik karena tugas Bapak sana mendesak, kita adakan sosialisasinya di desa Batu Sari. Tanggal 23 malam kita berkumpul dengan RW Batu Sari maksudnya. Cuma dalam hal ini dilakukan undangan oleh Pak Desa itu sendiri. Kenapa demikian? Pak Desa tentu mempunyai grup RW si Desa Batu Sari. Namun pertimbangan beliau hari itu saya tanya karena tidak datang 42 RW, kemudian kadus, saya tanyakan kok sedikit Pak. Jawaban beliau pada saat itu memang sangat rasanya itu antara iya dan tidak itu. Kenapa antara iya dan tidak? Beliau sendiri tidak tahu RW mana saja yang mendapat Dargas itu, capelnya itu. Sebab secara keseluruhan pada saat itu menurut beliau RW ini tidak, RW ini tidak. Yang dapat informasi begitu, yang dilakukan pendataannya oleh Dinstek UI pada saat itu, tahun 2024. Berdasarkan itu beliau saya tanyakan, sehingganya pada saat sosialisasi itu timbul lagi, kalau enggak langsung aja kita di 6 desa yang saya dari Puripang sampai ke Batu Sari, 6 desa yang mendapat capel ini dicoba untuk melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan. Saya temui Pak Camat tanggal 24, tanggal 25 itu kita intend untuk melakukan koordinasi baik di tingkat camat maupun di tingkat kabupaten. Kenapa di tingkat kabupaten? Kami dari PT Noret ingin menghadirkan pejabat-pejabat yang terkait pada kegiatan proyek strategi nasional ini. Dapat kesimpulan tanggal 26 malam Pak, tanggal 26 malam kita mengadakan pertemuan sosialisasi CRW Kecamatan Maranggen dan Karangawen yang terlibat di sana. Karangawen ini satu desa di Mabak, di Puripang Pak. Nah itu satu. Kemudian diundang RW dan kadusnya dan babi-babinya Pak. Kalau nggak salah catatan kami 107 undangan, 107 yang dilempar undangan, bertotal semuanya 118 dengan perangkat-perangkat lainnya. Diadakanlah malam itu dihadiri oleh 7 OPD dari Demak yang terkait perlindungan hidup, TU, ini segala macamnya. Berdasarkan itu kami mulai bekerja di Desa Maranggen, mulai bekerja. Di dalam pekerjaan tadi, dalam hal ini kami izinnya secara nasional Pak. Doktrinnya itu secara nasional, langsung ke Demak, ke provinsi, langsung ke kabupaten, langsung ke camat-camat, dan kami cuma di lapangan itu cuma untuk berkoordinasi untuk memberitahukan bahwa kegiatan ini
akan berjalan di lokasi RW masing-masing atau di desa masing-masing, yang bertujuannya sampai hidup kompor terhadap rumah tangga. Nah, itu intinya. Di dalam perjalanan ini Pak, memang di desa Batu Sari ya 42 RW. Memang luas Pak. Batu Sari ini udah mungkin tidak bisa dimasuk di kecamatan satu Pak. Saya nggak menyangka 42 RW 389 FT-nya berapa? Ya. Kemudian warganya lebih 40.000. Hak pilihnya 27 kemarin. Memang luar biasa. Jadi saya kaget. Satu lagi perjalanan Batu Sari ini masuk ke RW. Waduh, padatnya. Ada ini memang agak ini juga kita melakukan sosialisasi, dan pasti banyak masyarakat kita ingin menanyakan hal-hal yang seperti yang tadi. Kenapa? Sebab yang kita lakukan ini namanya gas Pak. Konotasi gas ini kan berbeda ya nih, bahaya. Tetapi program pemerintah ini pasti mempunyai safety yang sangat diperhitungkan. Tapi juga kami informasikan Pak, kami untuk melaksanakan tanggal 16 November tadi itu langsung di 4 titik Pak. Demak, Bontang, Jambi, Pekanbaru, apalagi namanya Tanah Tidung. Jadi Jambi dengan Riau itu disatukan Pak, menjadi satu paket karena kecil, yang dapat jatah di sana kecil calon pelanggannya. Tanah Tidung nggak salah nggak sampai 1.000 Pak. Demak ini yang paling banyak 14.859 capel. Alhamdulillah banyak. Kemudian terkait itu, kegiatan ini dibagi 8 sektor Pak. Pertama sektor 1 di Buripan, sektor 3-nya di Kembangarum, sektor 4 dan sektor 5-nya itu di Maranggen, sektor 6 Bandung Rejo, 7, 8, 9 di Batu Sari. Batu Sari yang paling banyak, 3 sektornya. Dalam konteks itu kami melakukan jaringannya pasti dalam tanah, penggaliannya dalam tanah, dan hal ini yang mengakibatkan kotornya wilayah kita masing-masing. Sebab yang digali tanah Pak, pasti nggak ada ini tanah kita gali. Kemudian lubang menganga di mana-mana, terbuka di mana-mana. Di dalam penggalian tadi ada 2 jalurnya namanya Pak. Ada pipa 63, ada pipa 180. Nah 180 itu pipa induk, yang ke dalam ini pipa 63 namanya. Ada itu dilakukan penggaliannya kedalamannya antara 100 dengan 80 cm, 100 sampai 80. Kalau yang kuning ini itu 130, yang besar yang di jalan Puncak Adi yang kita taruh di tengah itu Pak. Nah itu pipa induk. Kemudian kita masuk ke rumah-rumah, ke komplek-komplek. Di komplek itu ada 2 jalur lah. Kok bisa 2 jalur nih? Nah, itu protapnya Pak, 2 jalur itu Pak. Pembagiannya itu supaya tercover seluruh calon pelanggan yang ada di situ. Dan apabila kemudian menyangkut dengan calon pelanggan itu kita sudah diterima Pak, dari SDM tadi by name ke address. Misalnya namanya Mas Said ini nomor berapa, rumahnya nomor berapa, handphonenya
nomor di mana titik koordinatnya ini calon registrasi pelanggannya. Nah, dan itu datanya itu nggak menyeluruh, cuma ada FPI, jadi nggak tersusun Pak. Dan itu yang kita lakukan penyusunan ulang. Setelah itu baru kita lakukan registrasi ulang, namanya validasi Pak, validasi ke rumah-rumah atas data yang telah ada tadi. Masuklah ke RT itu kita validasi lagi, kalau seandainya ada nanti kita tanya ke orang rumahnya, Bu, Ibu udah melakukan pendaftaran ulang ini. Nah, di sana nanti ditentukan lagi titik koordinatnya Pak. Kalau seandainya masyarakat itu bersedia menerima. Jadi validasi akhir tadi itu kalau seandainya ada bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ingin memasang, boleh dengan catatan harus ada surat pernyataan. Sebab bagaimana? Nanti jangan kami dari pihak vendor yang disalahkan, yang tidak melakukan pemasangan ke rumah tersebut. Nah, tapi ingat ya Bapak dan Ibu ya, karena kami sudah melakukan validasi tersebut, banyak juga masyarakat yang belum mendaftar datang ke kantor. Kenapa dia datang ke kantor? Pada saat memvalidasi tadi, kok rumah saya belum dapat Pak katanya. Yang anak-anak di lapangan ini secara detail ya, tidak memahami untuk pendaftaran baru, disuruh aja ke kantor. Jadi pagi sebelum kami buka kantor itu udah rame Pak. Kami coba 3 hari membuka Pak, lebih 100 Pak, tapi kami tidak melakukan pendaftaran sebenarnya. Lebih 150 Pak, tidak melakukan. Cuma kami melihat animo masyarakat itu bagaimana, ternyata sangat banyak. Kemudian kami evaluasi supaya cepat bekerja Pak RW. Kalau seandainya ada di RT 1 yang menolak, monggo silakan bikin surat pernyataan, kemudian kita buka pembukaan baru di RT 1 itu kalau seandainya ada masyarakat yang belum dapat. Buka pembukaan baru, isi formulir, lampirkan KTP, lampirkan KK, kemudian kita lampirkan yang menolak tadi dan diketahui oleh RT untuk hal itu. Jadi kami tidak gegabah Pak, harus diketahui oleh RT apakah namanya persetujuan, pokoknya diketahui oleh RT keluarga mana yang akan diprioritaskannya. Asalkan itu apabila ada yang di RT tersebut kita prioritaskan itu. Tapi kalau tidak, ada beberapa RT yang belum dapat Pak, dia langsung menghadap ke kita, Pak, kami satu RT belum terdaftar. Kalau nggak salah di sektor 7 ini juga. Tapi di sektornya namanya kami sektor 7 Pak. Di sektor 7 ini juga. Satu RT datang dengan ibu-ibunya pagi-pagi, itu saya sampai di sana dengan RT-nya pakai sarung. Pak, kami belum dapat RT, kenapa nggak di data Pak? Pendataan itu bukan domain kita Pak, pendataan baru Pak, bukan kewenangan kita. Cuma kewenangan kita melakukan pemasangan yang telah diberi data oleh kementerian tadi. Itu kalau untuk pendaftaran dan keberatan menolak memasang dan cara pendelegasiannya. Nah, untuk pendelegasian tadi, pemindahan tadi, itu nomor registrasinya tetap Pak, yang tidak tadi, cuma yang diganti nama Pak. Begitu ketatnya registrasi tadi tidak bisa dirubah. Nomor registrasi tetap, tapi yang diganti nama dengan persyaratan yang tadi. Nah, kemudian tentang pelaksanaan kerapian ya Pak ya, tentang kerapian. Di dalam pelaksanaan ini kami mempunyai tim
dalam hal ini tim pekerja itu punya mandor masing-masing. Kita untuk pelaksanaan itu 4 mandor di 8 sektor tadi. Untuk pelaksanaan itu kami memberi protap tentang cara melaksanakannya itu. Cuma di dalam melaksanakannya ini memang perlu pengawasan dari kita bersama. Perlu pengawasan dari kita bersama. Kenapa demikian? RT ini dan RW itu merupakan pemerintah terdepan dari Republik ini. Kalau RT ini memfasilitasi antara masyarakatnya dengan pemerintah. Makanya bersama-sama kita mengawal. Kalau di jalan sempit itu memang kita prioritaskan itu satu jalur, Pak. Selesai jalur ini, laksanakan jalur ini. Yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, kami datang ke lokasi, memang sekali diganti kedua-duanya, Pak, sehingga sulit kendaraan masuk. Sebab di komplek ini ada yang jalannya 1,8, ada, saya ketemu itu 1,8. Malahan pada saat di 1,8 itu yang 2 jalur itu kemarin saya bikin 1 jalur aja. Ini 1 jalur aja. Memang ada ininya, Pak, titik baik dan tidaknya ya. Sebab nanti kita akan crossing jalan kalau seandainya 1 jalur. Sebab dia akan siksa kan. Maka sebaiknya memang harusnya 2 jalur, jadi langsung dia. Dan kita juga akan melihat ke depan proyek ini. Kalau seandainya sudah 2 jalur, yang belum dapat sekarang, kalau seandainya proyek ini berlanjut nanti dia tinggal ini aja, Pak. Dia akan diprioritaskan itu dulu. Ya, tapi kalau belum ada jalur yang biaya besar itu mungkin jalurnya ini, Pak. Tapi kalau sudah ada dewa di depan rumah kita, kayak PDAM, tinggal konek aja. Tinggal kita memasang SK dan SR-nya. SR ini sambungan ke rumah, SK tadi itu sambungan ke kompor. Masuk kita pada sambungan kompor dulu. Sambungan kompor itu adalah instalasi yang berada di dalam rumah sampai ke titik kompor. Itu ada bulan pemasangannya, dan itu tidak boleh di atas genteng, Pak. Dalam plafon kita nggak boleh, atau di samping-samping rumah di atas yang ini itu nggak boleh. Di luar pagar ya, kan ada bisa di sini. Kemarin ada pula kita di Lamongan, Pak, kita bikin di sini bagaimana, Pak? Dia kami menambah nggak boleh, sebab dia langsung tidak terawasi di dalam rumah. Memang dia masuknya ke dalam rumah, dan itu ditentukan oleh pemilik rumah di mana dia mau memasangnya, asalkan jangan di dalam plafon. Kemudian baru masuk ke sambungan rumah, sambungan kompor ke sambungan rumah. Itu nanti ada palapnya, Pak, di sana. Ada palapnya di dalam rumah, di kompor itu ada juga nanti. Jadi kalau seandainya nanti Bapak pengen keluar ada 2 hari atau 1 hari, ragu Bapak berarti kompor belakang tadi. Tinggal matiin aja dulu, mati ya. Dan itu gratis, Pak, semuanya gratis sampai hidup tadi. Dengan nanti akan diberi 1 kompor setiap rumah, setiap KP tadi, dengan kompor 2 tungku. Kemudian tentang kerapian di lapangan, kita berusaha sebelum Lebaran itu sudah rapi semuanya, Pak.
sudah tertimbun rapi, tapi perlu disesuaikan dengan dikembalikan sesuai dengan semula. Sebab nanti akan ada pengujiannya setelah Lebaran. Cuma kalau untuk Lebaran kita prioritaskan, akan kita rapikan seluruhnya semua nanti. Kita rapikan, tapi setelah Lebaran nanti baru kita lakukan pengujian sambungan rumah dan segala macamnya sampai nanti April. Insya Allah April selesai. Kalau kegiatan kita sampai bulan Juli. Kontrak kita sampai bulan Juli. Namun setelah bulan Juli itu nanti sesuai informasi dari SDM itu ada lembaga yang mengelola di sini. Ada kelembagaan yang mengelola dengan biayanya sangat rendah. Saya ada beberapa komunikasi dengan masyarakat juga. Saya sebutkan dengan Pak Dan Ramil di sini Pak Kemaru itu. Saya berkomunikasi sama dia, Pak Zul, memang ternyata memang murah ya, murah. Kenapa murah Pak? Saya kan pakai ini di Semarang, ternyata beliau orang Semarang dia punya. Dan juga kita waktu mengadakan sosialisasi awal dulu di perumahan mana ini, antara warga itu, Pak ini mahal ini Pak, selama ini ternyata ada yang di sana orang Semarang, ibu saya murah pokoknya. Karena dia itu dapat informasi Pak, kalau ini pelaku udah kemakai gitu. Jadi antara beliau itulah yang menjelaskan akhirnya. Apalagi ini merupakan proyek strategi nasional, memang dikhususkan untuk masyarakat langsung. Namun biayanya saya belum bisa menentukan Pak. Kenapa? Itu tidak kewenangan saya. Nah, cuma perbandingan tekanan dan harga, kalau informasinya kalau seandainya kita ada 3 melon 1 bulan menjadi 1 melon. Kemudian tekanannya itu Pak berbeda Pak. Gas bumi ini merupakan tekanan rendah. Contoh, kalau gas melon itu 6 bar, gas bumi ini 3 bar di dalam pipa awal, sampai di rumah itu 0,035 Pak, nggak sampai setengah. Begitu kecilnya, dan dia murni, tidak diolah seperti gas lain. Nah, kemudian panasnya hangat panas gitu. Kenapa panas? Dia langsung dari bumi, yang difilter nanti dari masing-masing palot, dan itu ada filternya di sana. Jadi memang program pemerintah dalam hal untuk mengendalikan mungkin oplosan gas, saya nggak tahu juga ya Pak, itu ini aja ya. Maka itu dihadirkanlah ini subsidi langsung kepada masyarakat. Kemudiannya akan ada nanti suatu kelembagaan atau apa yang langsung melakukan pengelolaan di tingkat kabupaten ini. Kemudian mengenai stiker ya Pak ya. Stiker tadi, kalau ada stiker lama kita yang masih ada, itu akan kami lakukan validasi kembali. Seperti tadi, validasi itu pasti akan datang validasi kami nanti ke rumah. Cuma waktunya kemarin mungkin ada yang sudah divalidasi, ada yang belum. Kenapa? Karena ada masyarakat kita ini yang tidak ada di rumah waktu itu. Karena dalam konteks ini tidak akan ada satupun yang akan tertinggal nanti. Pasti dicari. Untuk mencarinya ini nanti mereka ini punya kewalahan yang bertanggung jawab tentang ini. Ya mana yang belum kemarin ini? Itu yang sulitnya nanti. Cuma harapan kita nanti kerjasama kita, kalau belum nanti minta tolong diinformasikan. Kami akan supaya mencepat kerja Pak ya. Sebab walaupun tertinggal, anggota itu pasti akan melakukan kembali. Sebab dia mempunyai titik koordinat Pak. Jadi ada semuanya di kantor itu. Dengan nomor handphone lama itu ada semuanya. Kalau seandainya aktif, pasti diteleponnya nomor itu. Pasti. Cuma kemarin
ada yang datang ke rumah ternyata kita bekerja, ada pula yang gitu. Saya di sini hari ini, atau dia pada saat di rumah itu dia berada di blok sekian gitu, di kompleks seberang gitu. Hari ini kami di sana, nanti jam sekian kami sudah keluar rumah lah. Nanti kita sesuaikan waktunya. Ada juga di salah satu perumahan yang tidak mau menerima. Kami dalam konteks ini tidak ada bisa melakukan pemaksaan apabila masyarakat atau komplek itu yang tidak menginginkan. Cuma kalau komplek atau perumahan dia tidak punya kewenangan untuk menentukan warganya tidak dapat capel. Kalau ada warganya, kami akan melakukan pemasangan. Mau satu capelnya sana, pasti kami pasang di situ. Nah, kemarin ada itu mengatasnamakan komplek, warganya tidak mau, kita coba masuk, ternyata warganya mau. Nah, kami diam. Nggak kami tutup, nggak kami pasang, sampai sekarang belum kami pasang. Berkali-kali dia datang ke kantor, Pak, boleh masuk ke komplek kami. So, orang yang menunggu banyak, Pak, di Pelamo, dia apa namanya, di daerah Pelamongan ini nggak banyak. Banyak yang berkeinginan dan itu sangat rugi apabila kita tidak mengambilnya. Ini menurut saya, Pak, menurut saya. Nah, satu lagi saya sampaikan, di komplek kita ini airnya pakai ATT atau gimana, Pak? Atau air pump? Nah, kalau ada nanti air yang bocor atetis, itu segera nanti temui mandornya itu, minta perbaikan seperti semula. Jangan mau diikat, Pak, pakai karet. Ada juga warga, Pak, kemarin diikatnya, Pak, saya suruh gali lagi. Sebab ikat karet itu paling lama setahun udah selesai, bocor sendiri dan nanti. Nah, saya sayang dengan hal seperti itu, masyarakat yang menanggung nanti. Saya bongkar, saya suruh kembali sambung, atau pengelolanya tadi menyambung di foto materialnya apa, pengerjaannya bagaimana, berapa biayanya, tambah ongkosnya, pemasangannya, sampaikan ke mandor, ini biaya kami dengan dokumentasinya, pasti diganti. Kalau nggak telepon kami. Nah, tapi kalau PDAM di mana titiknya, kita sudah punya langsung kontrak PDAM turun ke lapangan, sudah ada kontrak kerja kita sama dia. Kemudian proyek kita ini nol rupiah, Pak. Maksud nol rupiah itu tidak ada yang namanya mengeluarkan uang untuk pemasangan ini satupun dari kami. Contoh, harus menyumbang ini, harus menyumbang itu, enggak boleh. Ini ada masalah ini. Dalam arti masalah itu yang bisa diselesaikan. Ternyata tanah yang diberikan itu tidak tanah desa. Enggak boleh, dia harus tanah desa. Tapi tanah masyarakat yang diserahkan ke desa, yang namanya peruntukannya ini enggak boleh. Terpaksa kami memposisikan ke betul-betul tanah desa itu sendiri. Kenapa namanya sini, Pak? Tanah deko, kenapa itu? Deko. Atau masyarakat menghibahkan ke desa yang diperuntukannya ini, atau boleh memang betul-betul murni tanah desa, tanah hibah juga. Menyumbang masuk tidak boleh, tidak ada. Makanya untuk itu kami barang-barang yang ada tadi, Pak, berada di jalan di mana peluang-peluang tanah yang milik negara atau pemerintah tadi itu dimanfaatkan untuk gudang. Kayak di Pelamongan itu diizinkan di dalam komplek Pelamongan itu. Kemudian di jalan apa namanya, Batasari apa namanya, Batasari Raya ya? Itu di tengah-tengah itu kita taruh pipa kita. Kemudian di bawah flyover, Pak, itu banyak itu, Pak, di bawah flyover itu banyak gudang kita. Yang dibolehkan untuk menyewa gudang itu yang titik kecil, Pak, yang hilang
yang untuk kompor atau baru kita sewa gudang itu diizinkan dan diajukan pula Pak ke kementerian, dan kita langsung dikendalikan di bawah kementerian itu yang ada di sini timnya yang mengawasi kita bekerja dan menstudi segala kebutuhan kita dari hadir PPK-nya di sini. Jadi barangkali masih ada yang belum kami jawab Pak, silakan nanti bertanya, dan juga ada rekan-rekan kami dari media yang kerjasama dengan kami di sini. Dan beliau itu juga merupakan corong masyarakat dan pihak kami untuk menyampaikannya. Barangkali kalau ada yang bertanya Pak, kami siap untuk menjawab Pak. Dan mohon maaf Pak, kami tadi memang rencana lebih banyak tim ke sini, cuma mendadak tadi rapat Zoom Pak dengan kementerian, dengan Bongkang, dengan Denmark, dengan Pak tadi itu berbagi badan jadinya Pak. Mandor-mandor ini untuk mempersiapkan lebaran tadi. Bagaimana strategi kita untuk menjawab persiapan lebaran tadi. Barangkali itu untuk sementara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.